Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah daerah di pesisir kota Jakarta saat ini mengalami kesulitan air bersih dan selalu dilanda banjir ketika air laut pasang. Bertahun-tahun warga harus membeli air bersih dengan harga yang tidak murah. Jika kondisinya terus begini, lalu apakah prediksi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan Jakarta akan tenggelam di 2030 bisa terjadi? Mengapa air bersih ini tampaknya sulit didapat dan bagaimana solusinya? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini baik di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Arief Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Rudi Tambunan, Pakar Lingkungan Perkotaan UI. Selamat malam Pak Rudi. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mas Ahmad. Dan juga tersambung melalui Zoom ada Pak Rahmat Fajar Lubis, peneliti senior BRIN. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat, sudah terdengar suaranya? Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik. Saya kira cukup jelas soalnya. Baik, sangat jelas sekali Pak Rahmat. Tapi sebelum kita diskusi soal air bersih tampaknya sulit didapat di daerah Jakarta, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Ya, tampaknya warga Jakarta memang harus waspada karena air bersih saat ini semakin sulit. Tidak hanya di pesisir kota, tapi sudah merambat ini ke tengah kota. Untuk itu saya juga akan bertanya ke salah satu audiens yang sudah hadir di studio kita. Mungkin boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa? Boleh digunakan mikrofonnya, Ibu? Saya Ibu Supriyati dari Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Baik, nah Ibu sendiri gimana? Sudah merasakan kesulitan mendapatkan air bersih ini sejak kapan? Saya sangat kesulitan dengan air PDAM. Wilayah saya khususnya untuk pribadi saya udah bertahun-tahun mengkonsumsi PDAM itu, tapi tidak bisa keluar air itu. Mau siang ataupun malam tidak bisa keluar air. Bahkan warga saya untuk kelas menengah ke bawah, sudah saya informasi, saya selalu berkoordinasi dengan PDAM. Saya sudah, ya alhamdulillah ada respon. Setelah direspon itu ada kunjungan juga ke wilayah. Dengan catatan saya harus memakai mesin air yang lebih besar. Saya sudah berganti mesin air lebih besar, masih begitu juga hasilnya. Nah saya lapor lagi dengan PDAM, kunjungan lagi. Katanya harus ganti meteran. Meteran posisi saya tuh sudah ditinggikan. Katanya untuk menyedotnya supaya lebih kuat dan lebih besar, hasilnya untuk lebih besar juga keluarnya air tersebut. Tapi ternyata hasilnya masih belum bisa saya pergunakan dengan puas. Bahkan saya merasa kecewa gitu loh. Karena saya merasa membayar setiap bulan tidak bisa mengkonsumsi air PDAM tersebut. Bahkan saya setiap 1 minggu sekali membeli air untuk memasak. Sudah berapa lama? Saya sudah bertahun-tahun, lebih 5 tahun saya menggunakan PDAM tidak bisa keluar. Tetap ujung-ujungnya beli air juga beli. Ya? Saya kalau untuk air minum beli air aqua. Untuk memasak saya beli air pikul, 1 pikul 9.000. Tapi karena saya tuh kasihan dengan yang memikul, sudah cukup usianya juga, saya beli 10.000 setiap 1 minggu sekali per hari Sabtu. Setiap Sabtu saya 1 minggu sekali itu 10.000. 10.000. Ya. Cukup 1 galon itu atau 1 pikul. Dua jerigen kecil-kecil itu. Nah itu untuk untuk memenuhi kebutuhan berapa orang Bu di rumah? Saya 5 orang. Cukup. Ya itu saya agak direm pemakaiannya. Contohnya kalau saya mencuci beras kan dengan air tanah. Tapi nanti saya bilas dengan air PAM. Gitu. Nanti kalau saya kurang air PAM, tukangnya tidak lewat, susah saya hubungi, nanti saya bilas dengan air aqua. Air galon? Iya betul. Baik. Kadang saya nyambung dengan air galon isi ulang. Kalau enggak saya beli air le mineral. Gitu. Itu sudah sangat lama saya rasakan. Bahkan saya sudah beberapa orang yang sudah saya hubungin dari PDAM itu kan banyak suka ada kontrolan gitu ya. Orang lapangan. Saya selalu mengadu dengan mereka.
katanya bukan dengan saya Bu, Ibu harus mengadunya dengan kantor. Oke, saya minta nomornya, saya dikasih nomornya, saya WA. Terus tanggapannya seperti itu. Terus kurang lebih bulan April kemarin saya ada perbaikan. Katanya posisinya peralon itu bocor di dalam. Oke, saya turutin kemauan dari PAM tersebut untuk melakukan penggalian PAM tersebut untuk mengganti peralon yang katanya bocor. Siap saya untuk mengikuti arahan dari PAM tersebut. Baik. Ternyata hasilnya sampai sekarang tidak memuaskan juga. Jadi tetap sulit juga, Sulit keluar juga. uang juga buat beli air begitu ya. Mungkin Dengan kondisi ekonomi seperti ini, saya sangat kecewa dan sangat berat untuk Baik. menggunakan PAM tersebut. sangat membebankan ya. Oke, Betul. mungkin langsung bisa dijawab sama Pak Arief permasalahan ini. Ini soalnya sudah berkonsultasi juga sama PDAM, disuruh ganti mesin, disuruh cek Warga ini, saya segala semua macam. sudah saya hubungin, bahkan saya satu RT, saya punya grup warga. Setiap warga saya tanya satu-satu, apa keluhan. Bahkan Masalahnya itu sama ya Bu? Ya? Masalahnya sama ya? sama seperti itu. Baik, Itu ada yang bilangnya katanya, kenapa sih Bu Supri katanya ini air kok terbatas sekali. Saya keluarnya jam 2 sampai jam 3 malam. Setelah itu enggak keluar lagi, ketemu lagi besok jam 2 jam 3 Baik, malam lagi. baik. Kita kasih kesempatan buat Pak Arief untuk menjawab permasalahan dari Bu Supriyati. Ya, jadi Terima memang kasih. Duri Kosambi memang bagian dari area kami yang memang pelayanannya belum maksimal. Bahkan mungkin tadi disampaikan Bu Supri memang situasinya memang seperti itu. Ini baru kita selesaikan sebenarnya ada satu lokasi di Duri Kosambi, saya bangun reservoir komunal di sana. Jadi ada satu area yang memang 2 RW di sana, 2 sampai 3 RW yang baru selesai. Dan sekarang sebenarnya sudah lebih stabil airnya, tapi di tempatnya mungkin yang Bu Supri ini belum selesai. Dan kenapa ini terjadi memang air di Jakarta sekali lagi saya sampaikan sumber air kita memang masih terbatas saat ini. Dan ini yang mengakibatkan dorongan air tidak sampai karena volume airnya tidak cukup. Dan kedua pipa kami bervariatif. Jadi PDAM ini usianya sudah 102 tahun. Jadi ada pipa yang usianya di atas 100 tahun. Nah, Nah ini yang kemudian kenapa kita sedang melakukan juga perbaikan secara maksimal. Tetapi sekali lagi target kami ini kita ini bekerjanya barengan. Kementerian PUPR, pemerintah pusat itu sedang juga, ini bagian dari proyek strategis nasional. Jadi air di Jakarta, sumber air bakunya itu datang tidak dari Jakarta, tapi dari daerah. Nah ini kita nanti di Oktober ini, insya Allah ini sudah pastinya tuh karena Kementerian PUPR kemarin ketemu Pak Menteri juga, itu akan dorong air dari Jatiluhur staging mulai dari angka 500 LPS kurang lebih. tapi kan Pak Arief ada 13 aliran sungai di Jakarta, apakah itu juga tidak cukup? Jadi, Berapa persen sih penggunaan iya, air sungai di Jakarta? Saat ini Jakarta dengan pipa yang kemudian kita ada kebocoran sebesar 46%. Gitu ya. Harusnya kalau tidak ada kebocoran, pipanya baru semuanya, nggak ada kebocoran, harusnya selesai. Ya. Nggak ada isu tentang kekurangan air. Nah, saat ini kita baru bisa ambil 20.000 liter per second. Sebenarnya kebutuhan Jakarta itu harusnya 32.000 liter per second. Jadi kita masih kurang 12.000 liter per second. Nah, ini yang mengakibatkan Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Jakarta itu sendiri. Yang sebanyak 2.092.000 sambungan atau ekuivalen dengan 12 juta jiwa gitu ya. Nah ini yang kenapa saat ini sungai yang di Jakarta kita tidak gunakan, ada kita gunakan. Banjir Kanal Barat gitu ya, ada beberapa sungai di Jakarta yang kita juga pakai, sampai kemudian ada sungai juga dari yang aliran dari Malang juga kita pakai gitu ya. Tetapi hanya 5%. Karena situasi sungai di Jakarta, airnya itu continuity-nya memang tidak stabil. Ada airnya tetapi tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Kita ambil, kita sedot gitu ya, bahasanya gitu ya, secara awam kita sedot airnya sekian LPS, sungainya bisa kering. Jadi tidak cukup ya untuk Tidak memenuhi cukup, kebutuhan makanya warga kenapa Jakarta. kita kembali lagi untuk meminta pemerintah pusat membantu Jakarta untuk mengambil air dari Jatiluhur, dan saat ini Pak Presiden sudah resmikan Bendungan Karian yang di Banten. Itu nanti buat Barat Jakarta yang akan mulai terbangun. Makanya target kami itu 2030 kita akan melayani 100% sambungan. Oke. Gitu ya. Dan saat ini kita baru di angka 69% layanan.
69%. Kalau kita bandingkan dari tahun 2023 itu cuman 64% lah ya. Jadi kenaikannya sebetulnya belum signifikan ya. Apakah kemudian bisa mengejar di 2030 nanti bisa mencapai target 100%, air minum perpipaan bahkan juga akan terrealisasi. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali.